pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Teman-teman masih ingat ketika Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyarankan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar melobi Ketua Umum Partai Politik. Lobinya bukan di DPR tapi di Ketua Umum Partai Politik. Itu disampaikan oleh Bambang Pacul ketika Mahfud MD meminta dukungan politik kepada Komisi 3 DPR agar pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset mendapat dukungan dari DPR. Bambang Pacul secara jujur mengatakan, kita ini Korea di sini itu sangat tergantung pada Ketua Umum Partai Politik. Ketika ketum partai memerintahkan, maka Korea itu akan berjalan. Bahasa Korea yang diungkapkan Bambang Pacul adalah bahasa yang sering menjadi guyonan politik atau bahasa keseharian di Yogyakarta. Korea diartikan sebagai prajurit-prajurit. Anggota DPR disamakan dengan prajurit-prajurit yang tunduk kepada perintah dari Ketua Umum Partai Politik. Sehingga Bambang Pacul mengatakan kepada Mahfud MD, kalau mau melobi untuk pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, tempatnya bukan di sini, bukan di DPR, tapi di Ketua Umum Partai Politik. Itulah satu fragmen. 4 Mei 2023, Presiden Jokowi telah berkirim surat namanya Surat Presiden kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Surat itu kemudian ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Jokowi telah memerintahkan 4 menterinya untuk berdialog, berdiskusi dengan DPR. Ada Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, ada Jaksa Agung Burhanuddin, dan ada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Seandainya rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa sukses, tentunya ini akan menjadi legacy dari Presiden Jokowi, sekaligus juga menjadi hadiah reformasi yang bulan ini sudah berusia 25 tahun. Rancangan undang-undang perampasan aset ini timbul tenggelam dari semua pemerintahan dan belum pernah ada presiden yang kemudian mewujudkannya. Dan kali ini Presiden Jokowi kemudian mencoba mewujudkan rancangan undang-undang perampasan aset. Selain itu menjadi janji kampanye dari Presiden Jokowi, memang korupsi itu adalah sebuah penyakit luar biasa yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari survei Litbang Kompas, 82,2% responden menyatakan setuju dan sangat mendesak adanya rancangan undang-undang soal perampasan aset. Presiden Jokowi memang gerah, Presiden Jokowi memang agak kecewa ketika indeks persepsi korupsi Indonesia itu kemudian turun dari peringkat 38 ke 34 dan berada di peringkat 96. Skornya yang turun dari 38 ke 34. RUU perampasan aset memang diharapkan menjadi senjata pamungkas untuk memiskinkan koruptor. Karena memang pemiskinan koruptor inilah yang kemudian ditakuti oleh para koruptor yang makin kesini makin lihai, makin cerdik bagaimana menyembunyikan aset mereka. Nah, kita coba lihat sebetulnya dari draft, dari naskah akademis yang saya dapat, dari naskah akademis tahun 2022, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan sebagai aset yang bisa dirampas untuk negara? Yang pertama adalah aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan, diserahkan kepada anak cucu, kepada pribadi maupun orang lain. Itu bisa bermacam-macam, bisa modal, bisa pendapatan, bisa keuntungan. Itu termasuk yang bisa disita oleh negara. Yang kedua adalah aset yang diketahui atau patut diduga diketahui telah dilakukan untuk melakukan tindak pidana. Itu termasuk kategori aset yang disita untuk negara.
Ada lain disebutkan aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara atau aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ini juga termasuk aset-aset yang bisa dikategorikan sebagai bisa dirampas. Dan yang cukup perlu mendapat perhatian adalah aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan tindak pidana. Ini yang sering terjadi. Ketidaksesuaian soal laporan harta kekayaan dan kemudian kekayaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan profil dari pendapatan itu bisa disita untuk negara. Juga diatur bahwa aset tindak pidana yang dapat dirampas nilainya paling sedikit 100 juta rupiah. Dan ancaman hukumannya adalah 4 tahun atau lebih. 100 juta itu bisa naik turun dan akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, perampasan aset itu juga bisa dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen atau hilang, tidak diketahui keberadaannya. Juga terhadap terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Ini kerap terjadi karena berbagai alasan perkaranya tidak dapat disidangkan dan itu termasuk dalam aset-aset yang kemudian bisa disita, bisa dirampas oleh negara. Memang yang kemudian akan menjadi menarik diperdebatkan adalah apakah perampasan aset itu akan melalui putusan pengadilan? Apakah itu putusan pengadilan perdata atau pidana? Kita lihat nanti bagaimana perdebatannya di DPR. Kalau kemudian DPR serius kemudian untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Tetapi yang juga menarik adalah terlepas dari apakah RUU perampasan aset itu bisa digolkan atau tidak, integritas aparat penegak hukum ini menjadi kunci. Dan saya akan mengutip satu artikel di Kompas yang ditulis oleh Randy Yuda Saputra bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari integritas aparat penegak hukumnya. Seistimewa apapun instrumen persenjataan termasuk rancangan undang-undang perampasan aset tidak akan berani, tidak akan efektif kalau tidak ada penegak hukum yang berintegritas. Ditulis, mereka layaknya kawanan domba yang dibekali dengan gigi taring untuk membasmi gerombolan kecil. Tetapi pada akhirnya kawanan domba malah saling berbagi menikmati rerumputan bersama gerombolan kancil yang seharusnya ditumpas. Mereka sangat disukai oleh oknum yang korup karena mudah digembalakan dan ketika disembelih pun dagingnya tetap dirasa nikmat untuk dikonsumsi. Jadi intinya efektivitas dari rancangan undang perampasan aset kalau nanti menjadi undang-undang perampasan aset adalah integritas dari aparat penegak hukumnya. Bagaimana nasib selanjutnya? Kita tunggu bagaimana DPR merespons setelah surat presiden itu diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani.